Zashiki Warashi, hantu anak di rumah tradisional Jepang. Selamat datang di Bisikan Horor. Malam ini kita akan menyelami cerita mengenai salah satu hantu yang sangat khas dari budaya Jepang. Di Jepang, banyak sekali cerita tentang makhluk halus yang bisa memberikan keberuntungan atau membawa malapetaka. Namun, ada satu hantu yang cukup unik dan bisa jadi tidak terlalu menakutkan bagi sebagian orang, yaitu Zashiki Warashi. Zashiki Warashi adalah hantu berwujud anak kecil yang diyakini tinggal di rumah tradisional Jepang, seringkali di dalam kamar tatami atau ruang tamu yang dilapisi tikar. Meskipun terlihat seperti anak kecil yang ceria dan seringkali berperilaku lucu, Zashiki Warashi membawa aura mistis yang sangat kuat. Di balik tawa mereka, ada banyak cerita menyeramkan yang mengelilinginya. Siapkan dirimu untuk kisah tentang makhluk yang mungkin akan mengubah pandanganmu tentang anak kecil dan keberuntungan dalam dunia horor Jepang. Zashiki Warashi pertama kali dikenal dalam cerita rakyat Jepang sebagai roh yang biasanya ditemukan di rumah tradisional Jepang. Dalam bahasa Jepang, Zashiki berarti ruang tamu atau ruang duduk yang dilapisi tatami. Sementara Warashi berarti anak kecil. Jadi, Zashiki Warashi secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai anak kecil di ruang tamu. Namun, berbeda dengan hantu-hantu yang mengerikan, Zashiki Warashi lebih sering dikaitkan dengan hal-hal yang lebih positif, seperti keberuntungan atau perlindungan. Dikatakan bahwa keberadaan Zashiki Warashi di rumah dapat membawa kebahagiaan dan kesuksesan bagi penghuni rumah tersebut. Tetapi mereka juga bisa menjadi pembawa malapetaka jika mereka merasa tidak dihargai. Beberapa cerita mengatakan bahwa Zashiki Warashi adalah roh dari anak kecil yang telah meninggal dengan cara yang tragis, seringkali karena penyakit atau kecelakaan. Ada juga cerita yang menyebutkan bahwa mereka adalah anak-anak yang pernah tinggal di rumah tersebut dan kemudian meninggal karena usia mereka yang terlalu muda. Zashiki Warashi digambarkan sebagai seorang anak kecil yang berusia antara 5 hingga 10 tahun. Mereka biasanya mengenakan pakaian tradisional Jepang seperti kimono atau yukata, dengan rambut hitam panjang yang terikat dengan pita kecil. Wajahnya seringkali terlihat lucu dan ceria, namun ada sesuatu yang sedikit berbeda dengan cara mereka berperilaku. Zashiki Warashi dikenal suka bermain-main, seringkali tertawa dan bermain dengan anak-anak yang tinggal di rumah tersebut. Mereka mungkin akan mengatur barang-barang atau berlari di sekitar rumah, atau bahkan memainkan permainan tradisional Jepang yang sering dilakukan anak-anak. Keberadaan mereka tidak selalu menakutkan, tetapi dapat mengganggu ketenangan rumah dengan suara-suara ringan dan suara tawa yang misterius. Namun, meskipun Zashiki Warashi dapat terlihat menyenangkan atau bahkan menggemaskan, mereka bukanlah roh yang mudah dipahami. Kehadiran mereka bisa sangat berbahaya jika penghuni rumah tidak memperlakukan mereka dengan hormat. Keberadaan Zashiki Warashi di dalam rumah tradisional Jepang dipercaya memiliki dampak besar terhadap kehidupan keluarga yang tinggal di sana. Jika Zashiki Warashi merasa dihargai dan diperlakukan dengan baik, mereka akan membawa keberuntungan besar. Bisnis akan berkembang, rumah akan dipenuhi dengan kebahagiaan, dan kesehatan keluarga akan terjaga dengan baik. Bahkan, ada cerita yang mengatakan bahwa ketika Zashiki Warashi tertawa atau bermain, cuaca akan menjadi cerah dan damai, menyertai suasana harmonis di rumah tersebut. Namun, ada sisi gelap dari keberadaan mereka. Jika keluarga di rumah tersebut mulai menunjukkan ketidakhormatan atau mulai tidak peduli dengan Zashiki Warashi, maka keberuntungan bisa berubah menjadi bencana. Beberapa cerita menyebutkan bahwa Zashiki Warashi dapat menghilang dari rumah tersebut jika mereka merasa tidak dihargai,
dan ini akan menyebabkan keberuntungan menghilang. Bahkan, rumah yang sebelumnya penuh dengan kebahagiaan akan mulai mengalami berbagai masalah, seperti kemiskinan, penyakit, atau kesulitan lainnya. Ada beberapa tanda yang seringkali menunjukkan bahwa Zashiki Warashi berada di rumah. Salah satu ciri yang paling dikenal adalah suara tawa atau langkah kaki yang ringan di sekitar rumah. Anak-anak yang tinggal di rumah seringkali mengklaim bahwa mereka bermain dengan seorang teman tak terlihat. Suara langkah kaki dan suara tawa ini seringkali datang dari kamar tatami atau ruang tamu. Selain itu, kadang-kadang orang-orang yang tinggal di rumah tersebut melaporkan bahwa barang-barang mereka berpindah tempat tanpa alasan yang jelas. Benda-benda yang biasanya tertata rapi akan tergeser, dan hal ini dianggap sebagai cara Zashiki Warashi bermain-main dengan mereka. Bagi mereka yang tinggal di rumah yang dihuni oleh Zashiki Warashi, sangat penting untuk menjaga sikap hormat dan kebaikan terhadap makhluk ini. Mereka bukanlah hantu yang jahat, tetapi mereka adalah roh yang membutuhkan perhatian dan rasa hormat. Beberapa keluarga bahkan meninggalkan makanan atau hadiah kecil di ruang tamu untuk Zashiki Warashi, berharap mereka tetap tinggal dan membawa keberuntungan bagi keluarga mereka. Namun, meskipun ada banyak cerita yang menunjukkan kebaikan hati Zashiki Warashi, ada juga cerita yang lebih menyeramkan. Kadang-kadang, Zashiki Warashi bisa menjadi sangat cemas dan marah jika mereka merasa diabaikan. Jika hal ini terjadi, roh tersebut akan meninggalkan rumah, dan semua keberuntungan yang sebelumnya mereka bawa akan hilang begitu saja. Zashiki Warashi adalah makhluk halus yang sangat unik dalam cerita horor Jepang. Mereka tidak sepenuhnya jahat, tetapi mereka sangat bergantung pada bagaimana mereka diperlakukan oleh orang-orang di sekitar mereka. Kehadiran mereka bisa menjadi berkah, tetapi jika diabaikan atau dihina, mereka dapat membawa malapetaka. Jadi, jika suatu hari kamu tinggal di rumah tradisional Jepang dan mendengar tawa anak-anak yang tidak bisa kamu lihat, atau jika barang-barangmu tiba-tiba bergeser tanpa alasan, mungkin saja Zashiki Warashi sedang berkunjung. Apakah kamu akan menghormati mereka atau malah mengusir mereka? Terima kasih telah mendengarkan bisikan horor malam ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan cerita horor lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan ingat, selalu hati-hati jika mendengar tawa yang datang dari tempat yang tak terlihat. Suka sama ceritanya? Klik subscribe dan nyalain loncengnya supaya kamu gak ketinggalan bisikan-bisikan horor selanjutnya.